Terbang tinggi, menembus kabut hitam, langit-langit biru nan rusak, bergumam dalam diri, bertahan pada keinginan tertinggalmu, melarutkan mimpi dalam waktu yang memahalkan harga diri, berdiri di antara karang-karang bertumbuh liar, tak tahu mau menjaga diri dari tontonan para korupsi, menusuk nurani. Senja di balik cinta, hati sampai hasrat abadi, sapa halus, bergandenglah cintamu, mencari-cari jalan pulang. Berjuang atau kau pulang saja. Baik, jadi itu adalah perjalanan kami dari tim Bintuni menuju distrik Merde. Perjalanan yang diberikan adalah 5 hari, tetapi untuk menuju distrik Merde kita butuh 2 hari 2 malam, sehingga kita memanfaatkan waktu yang 1 hari menuju distrik Merde benar-benar bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Perjalanan darat, udara, sungai, air, semua kita lalui. Sampai di bibir sungai dengan melalui perjalanan 2 hari tersebut, kita sampai pukul 5 sore. Kemudian untuk menyeberangi sungai itu, bolak-balik kita harus memanggil, bisa dikatakan seseorang yang mengendari perahu tersebut. Kita harus menjerit dari bukit gunung, "Pace, kau mau menyeberang Pace? Tolong Pace." Kemudian beliau datang untuk membantu kita menyeberangi sungai tersebut. Di sana tidak ada sambutan karena mereka tidak mengetahui kedatangan kita. Kenapa? Sinyal di sana sangat amat susah. Jadi kita tidak tahu informasi, mereka yang ada di sana tidak tahu informasi kedatangan kita. Tapi dengan dadakan seperti itu, kita disambut oleh guru-guru SMP Jati yang luar biasa. Kalau bisa dilihat perjalanannya naik turun bukit, kemudian butuh proses waktu kurang lebih 2 hari 2 malam untuk menuju distrik Merde tersebut. Sesampainya di sana, kita jam 9 malam, kita briefing untuk melakukan kegiatan 1 hari yang kita rasakan di distrik Merde. Akhirnya pagi, di sana ada 4 sekolah, SD, ada 2, YPK dan YPPK, untuk Katolik dan juga Kristen, kemudian SMP dan juga SMA. Siswa-siswanya sedikit Pak. SMP, SD hanya 40 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. SMP hanya 28,
dan SMA juga hanya 28. Dan di sana usianya ada yang SMA masih usianya 35 tahun, 28 tahun, 18 tahun. Semangat juang mereka untuk belajar itu luar biasa. Berbicara mengenai fasilitas yang ada di sekolah, untuk di SMP Negeri Merdi sendiri bisa dikatakan fasilitas cukup memadai. Di sana punya mikroskop, ada alat peraga, ada T-Rex, ada perpustakaan yang ala kadarnya. Namun tenaga pendidiknya yang kurang. Di SD hanya 6, yang guru PNS hanya 3, SMP hanya 6, SMA 5, dan mayoritas guru-guru di sana tidak ada basic pendidikan. Jadi di sana ada dari filsafat, ekonomi, hukum. Mereka tidak ada berbasic pendidikan. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut terbengkalai, tidak digunakan sama sekali. Itu mengenai pendidikan yang ada di Merdi. Kemudian pemanfaatan satu hari kita di Merdi setelah ke sekolah SD, SMP, SMA sampai dengan jam 2. Dan lagi-lagi ada di sana, kebiasaan di sana ketika bapak guru atau ibu guru sudah mengajar, kemudian siswa sudah berkata, "Bapak guru, ibu guru, bapak guru tak ada apakah? Kan sudah bapak guru." Tandanya jam berapapun itu, biasanya jam 12, pelajaran harus berhenti karena mereka harus mencari makan. Kalau misalnya pelajaran tetap dilanjutkan, mereka tidak kondusif teman-teman yang ada di sana. Mendengar cerita-cerita dari guru SMP3T yang benar-benar luar biasa perjuangannya. Saya bangga sama Kak Mala, guru SMP3T, luar biasa beliau. Perjuangannya luar biasa. Beliau pernah jalan 30 km 30 meter dengan rute yang bisa kita lihat naik turun gunung. 30 km perjalanan dari jam 8 pagi. Beliau baru nyampe seperempat jalan itu jam 5 sore. Kemudian beristirahat nunggu mobil yang lewat, dan itu jalan kaki sendirian, seorang wanita. Tepuk tangan buat Kamala, guru SMP3T yang luar biasa perjuangannya. Setelah kita berbagi inspirasi bersama teman-teman, kita bercerita kepada mereka dan juga kita mendengarkan cerita dan juga cita-cita mereka. Ternyata apa cita-cita mereka, Bapak? Dari beberapa siswa-siswi dari SD, SMP, SMA yang kita bagi, yang wanita-wanita di SD, kemudian aku di SMP dan Mas Rehan ini di SMA, menulis cita-cita. Ternyata dari semua siswa-siswi yang ada di sana, mereka hanya mengetahui 5 cita-cita. Yang pertama, mereka ingin menjadi suster, kemudian jadi pendeta, jadi TNI, kemudian jadi guru, dan juga jadi supir. Karena apa? Yang mereka lihat di situ hanyalah 5 profesi yang bisa dikatakan menghasilkan duit untuk kehidupan mereka. Yang mereka lihat hanya itu, 5 profesi itu. Kemudian setelah mendengar harapan-harapan mereka, dan kita harap ada profesi-profesi yang lain yang bisa membantu mereka untuk menciptakan profesi-profesi yang lebih lain. Kemudian setelah dari siswa-siswi itu, kita siangnya langsung mempersiapkan diri untuk menyapa masyarakat yang ada di sana. Ciri khas makanan di sana adalah kasbi. Kasbi itu adalah singkong. Jadi kita mengolah makanan singkong itu menjadi olahan baru. Kebetulan Mas Rehan adalah seorang dosen dan juga chef. Jadi beliau juga memberikan inovasi-inovasi baru dari singkong tersebut. Mereka doyan yang masih manis-manis. Jadi kita buat kolak kasbi yang mereka belum tahu juga makanan kolak kasbi. Kemudian bubur sumsum, mereka sangat asing sama bubur sumsum yang memang dari beras ketan dan sagu dan sebagainya. Mereka sangat menyukai itu. Bahkan tadi kita lihat pembelajarannya antri mereka untuk mencicipi masakan-masakan yang dari chef. Ada kasbi crispy juga atau singkong crispy yang direbus dulu kemudian digoreng dengan menggunakan alat seadanya, dan harga bahan sembako di sana sangat mahal. Beras 1 karung 1 juta untuk ukuran 20 kg. Kemudian air mineral yang ukuran 1,5 liter itu 35.000. Jadi mendengar cerita dari Mbak Mala dengan penghasilan guru SMP3T yang hanya 2.500.000, itu bisa dapat apa? Transportasi menuju Merdi aja itu 5 juta per orang. Jadi apalagi yang teman-teman dari Farfuluar, salah satu tempat di Bintuni, untuk perjalanan dari Bintuni
ke Farfurwar aja itu satu orang 7 juta, dan mereka pulang dari Farfurwar ke Bituni itu 3 bulan sekali, karena mereka mengumpulkan yang 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, sampai dengan terkumpul 7,5 juta, itu hanya untuk bolak-balik. Jadi mereka ikut masyarakat sana untuk berburu, untuk mereka makan sehari-hari. Warung hanya ada satu, dan itu mahal sekali. Jadi benar-benar luar biasa perjuangan guru-guru SM3T yang ada di Teluk Bituni. Kemudian setelah perjalanan 1 hari tersebut, kita siang malamnya kita langsung mengadakan nonton bersama di Timur Matahari. Dan alhamdulillah untuk tontonan bersama itu adalah masyarakat terbanyak selama mereka di Bituni. Jadi dari balik gunung di ujung sana mereka ada jalan kaki dari jam 5 untuk menonton acara tersebut sampai dengan jam 7, dan itu adalah peserta terbanyak. 1 tahun sebelumnya ada Ikatan Dokter Indonesia mengadakan nonton bersama, tapi pesertanya hanya 17. Yang menonton hanya 17, hanya 5 orang, hanya beberapa. Tapi alhamdulillah kita kesana dengan menginformasikan di pagi hari di sekolah-sekolah. Akhirnya yang hadir bisa dikatakan dari balik-balik gunung, 1 kampung di distrik Merde itu semuanya hadir dari balik gunung untuk menuju distrik Merde. Ini sampai dengan jam 9, karena kita tidak bisa mengadakan acara sampai dengan tengah malam karena ada istiadat mereka yang masih sering mabok, bisa dikatakan seperti itu. Dan listrik hanya hidup dari jam 6 malam sampai dengan jam 12. Selebihnya tidak ada listrik. Dan harga listrik di sana per tahunnya itu merupakan 1.850 juta. Itu untuk menghidupkan listrik dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam yang ada di distrik Merde. Itu cerita dari kepala distriknya. Dan hiburan mereka yang ada di sana adalah hanya 2. Ketika mobil-mobil pendatang hadir dan juga pesawat susi hadir, itu mereka sangat senang sekali melihat kedatangan tamu-tamu. Berkumpul di bandara hanya untuk melihat di balik pagar, dan kita sangat bersedih dan juga terharu melihat mereka. Kemudian mereka di ujung bibir pantai melihat mobil-mobil Hilux yang berdatangan dan mereka melihati. Dan itu adalah kebahagiaan mereka, karena itu hanya 2 itu hiburan mereka. Tidak ada apapun di sana, tidak ada listrik dan sebagainya. Perjuangan di distrik Merde ini benar-benar luar biasa, dan perjalanan darat yang memang memakan waktu yang cukup lama. Dan kita berharap teman-teman dari SM3T itu berkelanjutan, Pak. Jadi teman-teman dari SM3T yang ada di distrik Merde, kita harapkan menjadi guru garis depannya juga berada di distrik Merde tersebut. Karena benar kata teman-teman tadi, nama teman-teman guru SM3T ini sudah terpatri di dalam hati mereka. Kakak Mala, datang lagi Kakak Mala. Itu benar-benar, wah Kakak Mala di sini jadi artis. Karena mereka senang Kakak Mala hadir lagi untuk memberikan inspirasi lagi, mengajar lagi ke teman-teman distrik Merde. Mungkin segitu pengalaman kita yang luar biasa. Kita harap keberlanjutan guru-guru SM3T tetap berada di daerahnya, karena nama-nama guru-guru teman-teman SM3T sudah terpatri di dalam daerahnya masing-masing. Dan kita berharap berkelanjutan dari SM3T menjadi GGD di tempatnya itu tetap berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita mengutip jargon dari teman-teman SM3T yang ada di Teluk Bituni. Siap? Teluk Bituni, berjuang atau pulang saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.